Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbicara sedikit mengenai manusia sebagai persona. Apa sih manusia sebagai persona itu? Dan ada berapa pandangan yang mengaitkan manusia sebagai persona? Langsung saja kita simak cuplikan videonya. Pengertian persona. Kata persona berasal dari bahasa Latin, yaitu persona yang berarti topeng. Dalam kaidah psikologi, kata persona dikaitkan dengan penjelasan Carl Jung. Menurut Carl Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia yang dibuat oleh seseorang untuk memberikan kesan kepribadian tertentu pada sekitar atau menyembunyikan sifat asli seseorang tersebut dari garis dunia. Pembentukan persona dimulai sejak kecil, di mana seorang anak mulai belajar kepribadiannya, belajar menjadi seseorang yang diterima oleh sekitarnya. Terbentuknya persona awalnya pada usia antara 6-12 tahun, di mana usia tersebut seorang anak mulai dilepas oleh orang tuanya untuk berinteraksi sendiri, yaitu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, terdapat 3 pandangan yang terkait manusia sebagai persona. Yang pertama ada pandangan ontologis, di mana tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Ada juga elemen-elemen manusia sebagai persona. Yang pertama ada karakter, yang kedua akal budi, yang ketiga kebebasan, yang keempat nama, yang kelima suara hati, dan yang keenam ada perasaan. Dalam elemen-elemen manusia sebagai persona, yang pertama kan ada karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Inggris karakter, yang berarti alat, untuk memberikan tanda atau cap. Dalam ilmu psikologi Belanda dan Jerman, kata karakter sering diartikan sebagai pribadi. Karakter merupakan kebiasaan hidup seseorang yang melekat dalam diri seseorang dan tidak dapat diubah dengan mudah. Martin Buber disebut sebagai karakter alamiah. Karakter alamiah seseorang dibentuk oleh lingkungannya. Seseorang tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan latar belakang budaya dan pendidikannya. Dalam etika pengertian karakter yang dihubungkan dengan perilaku yang baik, orang yang berwatak adalah orang yang berperilaku baik. Orang yang memiliki niat baik tetapi tidak mewujudkannya, itu tidak disebut sebagai orang yang berkarakter. Yang kedua ada akal budi. Akal budi termasuk elemen persona yang paling hakiki. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, akal budi yang dimiliki oleh manusia adalah hal yang paling istimewa. Akal budi memiliki multiperan dan dasar untuk melahirkan ide-ide yang tidak sama dalam setiap orang. Tidak ada pikiran bersama, melainkan kesepakatan bersama. Akal budi adalah dasar bagi manusia untuk mencari kebenaran. Akal budi memiliki multiperan dan dasar untuk melahirkan ide-ide yang tidak sama dalam setiap orang. Tidak ada pikiran bersama, melainkan kesepakatan bersama. Akal budi adalah dasar bagi manusia untuk mencari kebenaran. Akal budi memiliki multiperan dan dasar untuk melahirkan ide-ide yang tidak sama dalam setiap orang. Tidak ada pikiran bersama, melainkan kesepakatan bersama. Akal budi adalah dasar bagi manusia untuk mencari kebenaran. Yang ketiga ada kebebasan, elemen yang bersifat personal yang dapat menentukan diri seseorang, bukan orang lain, melainkan hanya dirinya sendiri. Dalam menentukan keputusan, seseorang harus menggunakan pilihan hatinya. John Dewey mengatakan, kebebasan merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Nama merupakan perwujudan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang. Nama tidak sekedar mengeluarkan bunyi melalui huruf-huruf yang tersusun, melainkan mengandung makna dan pengakuan terhadap eksistensi pemilik nama. Yang kelima ada suara hati. Serupa dengan akal budi, suara hati merupakan elemen bagian yang paling hakiki dari kepribadian seseorang, sehingga suara hati tidak bersifat massal, melainkan suara hati nurani selalu bersifat personal. Karena itu, suara hati melekat pada diri seseorang. Nah, yang terakhir ada perasaan. Perasaan tidak dibicarakan secara kolektif,
melainkan dengan pribadi sehingga menghargai perasaan berarti menghargai hakikat sebagai manusia. Ketika seseorang mengetahui personanya atau kepribadiannya, ia akan mencari lambang atau identitas yang ada pada dirinya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.